رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi di sesi ngaji bareng Ahgof Bos. Di sesi sebelumnya kita telah membahas masalah niat. Di sesi kali ini insya Allah kita akan membahas hukum dari keluarnya madhi di saat seseorang berpuasa. Yang perlu kita ketahui, apa itu madhi? Madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan seseorang yang berupa cairan seperti lendir yang itu keluar ketika seseorang bersyahwat. Nah, apa hukum seseorang ketika mengeluarkan madhi ketika seseorang itu berpuasa? Di sini Al-Habib Abdullah bin Mahfudz Al-Haddad memberikan fatwa tentang masalah ini. Beliau berkata, mas'alatun as-sha'imah idza kharaja minha madhyun fahal yafsudu shaumuha. Di sini dengan mengatakan as-sha'imah atau perempuan yang sedang berpuasa. Tetapi hukum di sini mencakup kesemuanya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Beliau berkata as-sha'imah, seorang perempuan yang berpuasa idza kharaja minha madhyun, ketika keluar darinya madhi, fahal yafsudu shaumuha, adakah puasanya batal atau puasanya menjadi rusak? Beliau menjawab bahwasanya la yafsudus shaum, puasanya tidak menjadi batal bi khurujil madhi wala yujibu ghuslan. Jadi madhi yang keluar dari seseorang itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga madhi ketika keluar saat berpuasa itu tidak mewajibkan untuk mandi. Innama amara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ghusli ma asabal badan aw ats-tsauba minhu tsumma yatawadda. Jadi karena hukum dari madhi itu najis, maka segala sesuatu yang terkena madhi itu, maka ketika seseorang mau sholat wajib dibasuh karena itu najis. Demikian juga ketika seseorang mengeluarkan madhi, maka ketika dia dari suci kemudian keluar madhi, maka wudhunya menjadi batal. Ketika mau sholat maka dia wajib berwudhu lagi. Seperti itu. Jadi dalam hal ini Rasulullah memerintahkan untuk membasuh segala sesuatu yang terkena madhi itu, karena madhi itu najis, kemudian berwudhu ketika dia ingin melakukan sholat. Kemudian beliau berkata, wa hattal mani idza kharaja min ghairi fi'lin min as-sha'im kal muhtalimi aw alladhi kharaja minhu bitafakkuri min ghairi haqqin la yafsudus shaum. Demikian juga bahkan beliau berkata, bahkan mani yang keluar dengan tanpa perbuatan dia, misalkan dia karena dia melihat sesuatu atau nonton sesuatu yang menyebabkan keluar mani, atau mani itu keluar karena dia berpikir dan tidak dengan perbuatannya, misalkan dengan onani atau sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Wa 'alas shaimi al-bu'du. Kemudian beliau berpesan dalam hal ini, wa 'alas shaimi al-bu'du an kullil muthirat sawa'an kana dzakaran aw untha bikran am thayyiba. Beliau berpesan untuk menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan seseorang itu bersyahwat karena dia sedang berpuasa. Jadi hukum di sini kan tadi beliau menjelaskan bahwasanya di depan tadi
mengatakan bahwasanya itu as-shaimah atau orang perempuan yang sedang berpuasa. Tetapi di akhir kata beliau mengatakan bahwasanya hukum di sini tidak hanya untuk perempuan saja. Beliau mengatakan hukum ini mencakup kesemuanya, baik itu laki-laki atau perempuan, bikran atau thayyiban, bahwa baik itu perawan atau yang sudah tidak bersuami atau sudah tidak beristri. Fal hukmu fil jami'i wahid. Jadi hukum semuanya antara laki-laki, perempuan, semuanya itu ketika keluar madi adalah satu, yaitu wajib membersihkannya karena itu madi seperti kencing dan membatalkan wudu. Kemudian beliau berkata, wa hatta al-maniyyu idza kharaja min ghairi fi'lin min as-sha'im kal muhtalimi aw alladhi kharaja minhu bitafakkur min ghairi haqqin la yafsudus shaum. Bahkan beliau berkata, bahkan mani, ketika mani itu keluar dengan tanpa perbuatan dari seseorang yang berpuasa, misalkan dengan onani atau sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Wa 'ala shaim al-bu'du, kemudian beliau berpesan untuk menjauhi segala sesuatu yang al-muthirat sawa'un kana dzakaran aw untha bikran aw thayyiban. Hendaknya bagi seseorang yang berpuasa untuk menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan bersyahwat. Jadi beliau mengatakan bahwasanya hukum ini adalah sama antara laki-laki, perempuan, dan yang lainnya. Ketika seseorang mengeluarkan madhi, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan madhi itu, maksudnya ketika dia mengenai badan atau mengenai pakaian, itu wajib dibasuh. Dan ketika seseorang suci kemudian keluar madhi, maka wuduknya menjadi batal dan wajib berwuduk ketika dia mau sholat lagi.